Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya anak-anak pagi hari ini? Masih sehat semua ya? Semoga anak-anak beserta keluarga di rumah tetap dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita masih bisa melaksanakan pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan senang. Anak-anak, seperti biasa sebelum pelajaran kita mulai, mari kita semua berdoa. Semoga ilmu yang kita pelajari pada pagi hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anak, pagi ini kita kembali mempelajari materi bersih itu sehat. Bersih itu sehat. Di sini ada 3 pembahasan. Yang pertama, bersuci. Sudah diterangkan Bu Guru pada minggu yang lalu. Yang kedua yaitu tata cara bersuci. Ini juga sudah diterangkan Bu Guru pada minggu lalu. Sekarang yang terakhir adalah hidup bersih. Jadi pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu tentang hidup bersih. Anak-anak pasti sudah tahu semua bagaimana sih cara hidup bersih. Nah, anak-anak pasti tidak asing lagi dengan kata-kata kebersihan pangkal kesehatan. Karena apa? Dengan kita hidup bersih, maka tubuh kita menjadi sehat. Karena kita bersih, maka kita tidak akan dihinggapi oleh kuman maupun virus karena kita hidup bersih. Jadi kebersihan pangkal kesehatan. Kemudian ada lagi kebersihan sebagian dari iman. Nah, ini ada hadisnya. An-nadzafatu minal iman. Nah, itu slogan orang-orang Islam seperti kita. Jadi kebersihan sebagian dari iman. Makanya anak-anak, kita sebagai seorang muslim harus bersih karena kebersihan itu menunjukkan sebagian dari iman kita. Makanya anak-anak, mari kita coba untuk selalu hidup bersih biar kita sehat dan terhindar dari segala penyakit. Karena dengan bersih maka semua kuman hilang. Makanya kenapa sih sekarang kita disuruh sering cuci tangan? Kenapa kita disuruh pakai masker? Itu apa? Untuk menghindari penyakit. Cuci tangan biar apa anak-anak? Biar bersih. Makanya kalau kita bersih, kita pasti sehat. Apa saja kebersihan yang harus kita jaga? Yang pertama, bersih badan. Badannya kita ini anak-anak harus bersih. Dengan cara apa? Bagaimana caranya? Mandi yang pertama. Sehari paling tidak atau paling sedikit anak-anak harus mandi 2 kali, pagi dan sore. Saya 3 kali Bu Guru, bagus. Kapan saja? Pagi, siang, sore, bagus. Harus pokoknya jangan sampai tidak mandi. Biar kenapa? Badannya bersih. Kalau badan bersih, maka kita akan sehat. Kemudian apalagi? Tuh, sering cuci tangan seperti sekarang ini. Jangan pegang apa-apa, jangan pegang makanan dulu kalau belum cuci tangan. Habis jalan-jalan dari luar rumah, kita masuk rumah cuci tangan. Biar apa anak-anak tadi? Biar bersih. Kemudian itu gambar yang kedua, sikat gigi.
Biar apa itu? Biar giginya bersih, biar giginya tidak berlubang, biar gigi tidak sakit. Maka di samping mandi, sering cuci tangan, jangan lupa gosok gigi. Gosok gigi itu kapan Bu Guru? Setiap selesai makan. Selesai sarapan pagi, gosok gigi. Selesai makan siang, gosok gigi. Mau tidur pun harus gosok gigi. Kenapa? Biar tidak ada sisa makanan yang tertinggal di gigi ketika mau tidur. Kemudian apalagi itu potong kuku. Anak-anak jangan lupa setiap 1 minggu sekali atau sudah kelihatan panjang kukunya harus segera dipotong. Kenapa? Karena di bawah kuku itu biasanya kalau kukunya panjang itu sering ada kotorannya. Lah disitulah tersimpan kuman-kuman penyakit. Jika kita habis main, anak-anak biasanya kan suka main tanah. Lah itu pasti kemasukan tanah. Lah sampean tidak tahu dalam tanah tadi ada kumannya. Ya makanya setiap kuku panjang harus segera dipotong. Itu adalah salah satu cara kita untuk menjaga badan kita agar bersih. Kemudian apalagi? Bersih pakaian. Nah, anak-anak, kalau pakaiannya sudah dipakai 1 hari, harus dicuci. Biar apa? Tidak bau. Di samping biar tidak bau, biar tidak gatal-gatal badannya kalau memakai baju itu. Jadi semua pakaian kita harus sering dicuci. Bukan hanya pakaian, baju maupun celana maupun jilbab, kaos kaki anak-anak juga harus sering dicuci biar tidak bau. Nah, biasanya Bu Guru itu sering ketika masuk kelas, Bu Guru mencium, wah ini ada bau kaos kaki ini. Pasti anak-anak ada yang tidak dicuci. Anak-anak kaos kaki paling tidak 2 kali, 2 hari sekali harus dicuci. Paling tidak anak-anak itu punya 3 atau 4 kaos kaki. Biar apa? Biar sehari bisa ganti dicuci dan dicuci sendiri anak-anak ya, kaos kaki kecil saja ya, dibersihkan biar tidak bau. Di samping itu biar tidak membawa kuman. Akhirnya kalau kaos kakinya lama tidak dicuci, akhirnya nanti apa anak-anak? Kakinya anak-anak gatal karena banyak kumannya. Makanya kita harus bersih pakaian maupun kaos kaki ya anak-anak, terutama kaos kaki. Kemudian bersih apa lagi? Bersih peralatan. Nah ini misalnya seperti contoh gambar itu di sekolahan dibersihkan. Ada buku-buku dibersihkan dari debu, ada meja, ada kursi di sekolahan harus dibersihkan. Bukan hanya di sekolah, di rumah pun anak-anak harus seperti itu. Membantu ayah ibunya membersihkan meja tamu, kursi tamu, mencuci piring, itu namanya membersihkan peralatan. Menyapu rumah, mengepel. Nah, itu semua adalah biar bersih. Anak-anak suka tidak lihat rumah yang bersih, lihat peralatan anak-anak yang bersih, pasti suka. Maka anak-anak harus belajar hidup bersih. Dimulai dengan kegiatan yang kecil-kecil. Misalnya bisa menyapu, ya menyapu. Bisa bantu ibu cuci piring, ya cuci piring. Bisa membersihkan peralatan buku, kemudian meja kursi, ya dibersihkan ya. Kemudian yang terakhir yaitu bersih tempat. Nah, tempat apa saja yang harus dibersihkan? Nah, itu rumah itu tempat nyapu bisa di halaman sekolah bisa, halaman rumah juga bisa. Biar apa? Biar kalau kita main halamannya bersih, pasti akan suka karena terlihat rapi. Wah, halaman sekolahku bersih karena anak-anak rajin
menyapu. Halaman rumahku juga bersih karena anak-anak rajin menyapu. Anak-anak pasti suka kan melihat halaman rumah maupun halaman sekolah yang bersih? Pasti suka, ya. Di samping itu, bersihkan juga tempat ibadah. Nah, itu misalnya di rumahnya anak-anak ada tempat musolah kecil di dalam rumah. Itu juga dibersihkan biar tidak ada debunya, biar kelihatan bagus, maka tiap hari dibersihkan. Kemudian gambar yang terakhir itu apa? Tempat tidur. Anak-anak jangan lupa setiap bangun tidur dirapikan itu yang namanya tempat tidur. Biar kelihatan rapi lagi. Karena apa? Kalau kita bangun tidur pasti terlihat sangat berantakan. Karena kita kalau tidur itu tingkahnya banyak biasanya. Pasti itu membuat berantakan. Makanya setiap selesai tidur bersihkanlah tempat tidur. Sudah anak-anak bisa dipahami materinya Bu Guru pada pagi hari ini? Semoga anak-anak semua bisa memahami materi yang sudah diberikan oleh Bu Guru. Tugasnya anak-anak hari ini, karena ini tentang kebersihan, tentang hidup sehat, yang kemarin ada cara bersuci. Tugasnya anak-anak hari ini adalah kirimkan video tentang anak-anak membersihkan rumah. Boleh anak-anak ketika menyapu, boleh juga anak-anak ketika membersihkan peralatan rumah tangga, boleh juga ketika gambar anak-anak membersihkan tempat tidur. Di video sebentar saja, kemudian dikirim ke Bu Guru. Itu tugas untuk anak-anak. Akhirnya pelajaran pada pagi hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Akhirnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.